Riris bajunya. Halo Dinda. Iya, cantik lah sekarang ya. Iya, cantik deh ya. Kita langsing. Ada Kevin loh. Dah, aktifkan kameranya. Nah, apa itu Don? Geleng-geleng kepala. Aktifkan kameranya. Elvina, Ananta, Angel, Gary, Doni. Oke. Riris pakai baju apa? Mana baju batiknya? Aris mana baju batiknya? Doni baju batiknya mana? Gary mau pakai baju itu? Loh, kok baju itu sih? Don, bajunya. Baju batiknya mana? Cari dulu baju batiknya, cari. Riris juga, Riris. Cari baju batiknya. Terus nggak tahu di mana. Salma, aktifkan kameranya Salma. Angel, coba lihat dulu bajunya. Pakai baju apa tuh? Gary, bajunya. Iya, oke. Gary sekarang, Gary. Oke, aduh. Doni belum. Mana Doni tadi? Cari bajunya Don. Itu baju rumah loh Don. Baru bangun ya. Udah Don. Dari tampil foto. Cepat. Biar bisa kita ini mulai. Ambil foto nanti. Udah? Oke, ambil foto dulu Sakira. Foto Sakira. Oke. Nah, selamat siang semuanya. Aktifkan kameranya. Siapa yang itu bisik-bisik itu? Membuat sakit telinga, Miss. Aktifkan kameranya. Ananta. Halo Ananto. Ada Ananta. Angeline. Aris. Ana Aris. Janet. Ada Janet. Doni ada Doni.
Siapa ini yang izin ini gak join? Saya antar bapak saya di bandara. Siapa itu? Zulia. Benar aja Zuli ini. Oke. Doni. Elvina. Feni. Gary. Oger. Oke. Zulfikar. Izin dia katanya. Dia mengantar bapaknya di bandara katanya. Salma. Oke. Riris. Ya katanya. Riris. Sakira. Mana Sylvia nak? Ada Sylvia? Mana Sylvia nih? Sylvia mah? Apa itu bodoh-bodoh? Sylvia mana Sylvia? Nggak ada. Oh, nggak bodoh-bodoh katanya. Siti Arya. Rohana. Rohana ini udah 3 kali loh dia bertutur nggak masuk Indonesia. Teresia, Tere juga. Aduh, susah lah. Itu susah jaringan orang ini atau gimana ya? Tere. Nah, oke, ambil buku bahasa Indonesianya. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Sakira, kirim dulu fotonya Sakira. Sakira, kirim dulu foto nak. Udah dikirim belum? Oke, nah ambil bukunya. Ambil bukunya. Terus buka bahasa Indonesia ya, bukan PKN. Nah, buka halaman. Kita sampai ini. Kita lanjutkan yang kemarin tanggal 23 itu menyoal pendidikan berwawasan gender. Masalah perbedaan laki-laki dengan perempuan. Apa itu sama? Katanya. Nah, jadi kita sekarang membahas teks itu ya. Nah, kita sudah sampai di paragraf yang ada ini struktural ya. Perempuan itu bagaimana pada jabatan struktural pemerintahan. Apa itu gak suka galak? Ada apa itu? Gak sopan, gak suka galak. Apa tuh? 160 bahasa Indonesia dari tadi saya bilang bosan. Ada tadi saya bilangkan halaman berapa ya? Aduh Salma. Aktifkan dulu kameranya biar Miss lihat dulu wajahnya itu. 161. Jadi ada teks di situ menyoal pendidikan berwawasan gender. Apa? Punge. Oke. Nah, jadi sampai di paragraf yang membahas tentang struktural ya. Posisi perempuan di struktur pemerintahan ya. Ada beberapa persen itu. Itu yang kita bahas kemarin. Kita lanjutkan ya, dengarkan dulu. Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender pada bidang pendidikan tampak pada proses pembelajaran di sekolah. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan. Jangan dulu kalian omong-omong dulu, yang sakir dulu.
Oke. Misalnya dalam memimpin organisasi seperti organisasi siswa OSIS, seperti ketua kelas, diskusi kelompok dalam pemberian kesempatan bertanya mengungkapkan pendapat. Nah, ini dulu berlaku ya. Kalau sekarang mana ada itu. Ketua OSIS pun bisa kok perempuan. Buktinya di sekolah kita pernah kok ada perempuan ini ketua ya. Kemudian ketua kelas juga. Ketua kelas sekarang perempuan bisa. Lebih apa? Kalau perempuan saya rasa lebih bertanggung jawab lah. Sekarang ya, kalau dulu itu nggak ada. Ketua kelas itu harus laki-laki, ketua OSIS harus laki-laki. Nah, terus diskusi kelompok harus laki-laki. Kalau mengungkapkan pendapat lebih dihargai, lebih diterima ya, usulan laki-laki daripada perempuan. Itu dulu. Kalau sekarang, kalau misalkan laki-laki kurang ini, ya kurang bisa memimpin, ya sudah tidak dipilih. Nah, kemudian kurang bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, ya sudah tidak terpilih dia. Nah, bahkan sekarang itu lebih jujur perempuan ya, kalau sekarang ya. Nah, ini ceritanya ini dulu ini. Pada zaman dulu ya, zaman dulu begitu. Yang tinggi pendidikannya itu laki-laki. Yang perempuan taunya masak saja di dapur, menyapu, ngepel, nyuci. Nah, tuh. Mudah-mudahan gak ada di sini ya seperti itu. Tapi kayaknya nggak ada lah. Kalau di kelas ini lebih banyak perempuan kan daripada laki-laki, betul? Betul nggak? Nah, paling yang di sini Gary, Sigit, Doni, Zul. Oh, berempat aja kalian itu laki-laki. Selebihnya itu perempuan. Berarti disitulah kita lihat sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu yang lebih banyak yang jumlah siswanya yang jenis kelamin laki-laki itu yang banyak daripada perempuan. Perempuan itu sedikit jumlahnya yang mau sekolah. Nah, itu. Ini kan artikel ini ya, berarti mencari pembahasan yang bisa disorot yang jadi pembahasan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita lanjut. Menurut Suryadi di bukunya dan Idris 2004, fakta-fakta di atas berkaitan dengan banyak faktor, terutama perilaku masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Faktor budaya juga berpengaruh terutama pada pemilihan jurusan oleh para peserta didik itu sendiri, apabila anak laki-laki lebih banyak memilih bidang ilmu keras atau hard science. Kemudian menyiapkan mereka menjadi tenaga produksi utama, perempuan lebih banyak memilih bidang-bidang ilmu perilaku seperti pendidikan, psikologi, dan kesehatan sosial. Nah, ini kalau di SMA nggak ada ini, ya nggak ada seperti itu, sama aja. Mau IPP sama, dari dulu begitu juga itu. Tapi kalau misalkan SMK ini ya, SMK atau sudah perguruan tinggi, ya, jadi khusus untuk kesejahteraan, khusus untuk pelayanan itu ibu-ibu, ya wanita yang banyak. Nah, wanita. Jadi misalkan guru, makanya sekarang kan banyak guru-guru ya, guru-guru yang perempuan daripada laki-laki gitu ya. Tapi kalau misalkan jurusan yang membutuhkan misalkan pekerjaan yang keras ya, menyiapkan tenaga produksi yang sangat kuat, itu laki-laki. Makanya yang sarjana teknik ya, teknik itu banyak teknik ya, teknik bangunan, teknik sipil dan sebagainya, itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sama dengan jurusan otomotif, kenapa banyak laki-laki? Karena membutuhkan tenaga di sini. Kalau perempuan ya paling perawat, ya bidan, guru, kan lembut itu pekerjaannya. Nah, jadi pekerjaannya lembut dan tidak membutuhkan tenaga, ya tenaga itu. Misalkan kerja di bank, ya itu yang banyak itu kan perempuan. Selain ada nilai plusnya dari penampilan, ya bisa juga dikatakan itu kan nggak terlalu berat untuk mengerjakan. Itu tentang ini perbedaan ya dalam segi pemilihan jurusan. Ya, jurusan. Jadi kalau IPA IPS dari dulu pun tidak terlalu nampak ya, mana sih jurusan IPA IPS. Ya, misalkan IPA banyak yang laki-laki, enggak seperti itu.
Nah, pada zaman itu juga itu sama kok jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi kalau sekarang masih ada itu kalau misalkan jurusan ya di dalam perguruan tinggi, ya misalkan kuliah dan jurusan yang membutuhkan tenaga seperti otomotif, ya otomotif mesin ya itu laki-laki yang lebih banyak. Dan sekarang pun sudah mulai banyak itu ada yang perempuan ya itu. Nah, kemudian faktor lain yang juga besar pengaruhnya adalah mentalitas para pengelola dan pelaksana pendidikan yang mesti berwarna laki-laki. Kultur birokrasi masih menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, khusus dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya proporsi perempuan yang berkedudukan sebagai ya pejabat struktural, baik itu di angka strategis maupun pada tingkat profesional. Proporsi kepala sekolah perempuan misalnya secara konsisten jauh lebih kecil daripada setiap jenjang pendidikan. Akibatnya keputusan-keputusan yang diambil kurang mendapat masukan dari perempuan. Kebijakan yang diambil cenderung kurang memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini terbukti bahwa kesenjangan gender dalam bidang pendidikan masih terus terjadi. Nah, maksudnya ini kalau misalkan yang perempuan ya, kepala sekolah yang perempuan terkadang tidak didengarkan pendapatnya, lebih didengarkan kalau yang laki-laki. Itu maksudnya ini. Misalkan dalam suatu jabatan dia posisinya kepala sekolah, dia posisinya pengawas sekolah ya, atau dalam suatu lembaga dia jadi ketua kepala ya, terkadang kalau yang perempuan kurang didengarkan karena yang perempuan ini banyak ceritanya ya, katanya oh udahlah itu dia tuh gak ini, namanya aja perempuan suka ngomong gitu. Nah, jadi walaupun yang dia sampaikan itu lebih baik, lebih bagus ya untuk kemajuan kegiatan ke depan. Nah, terlalu ada kesenjangan. Oke, kesenjangan juga dipengaruhi oleh isi kurikulum dan buku-buku pelajaran yang belum melandaskan peran gender secara seimbang. Para penulis buku pelajaran yang dominan laki-laki pada setiap mata pelajaran dan jenjang pendidikan menyiapkan proses pembelajaran menjadi bias laki-laki, potensi siswa yang perempuan dan lulusannya pada akhirnya menjadi sulit berkembang. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat perempuan tidak mempunyai mentalitas sebagai warga negara yang produktif. Nah, ini masih perbedaannya laki-laki dengan perempuan. Nah, ini teksnya. Ya, kemudian sekolah sebagai wahana efektif. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program kesetaraan gender melalui sekolah memberikan dampak signifikan dalam pelurusan bias gender di masyarakat. Program kesetaraan gender melalui lembaga pendidikan dipandang sangat efektif dalam proses pembudayaan dan perlembagaan watak masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa program kesetaraan gender melalui bidang pendidikan memberikan dampak yang signifikan pada pelurusan bias gender di masyarakat. Program yang memungkinkan dilakukan berupa pemerataan kesempatan belajar, kesetaraan gender dalam kurikulum dan proses pendidikan, serta penyeimbangan gender menurut jurusan program studi dan bidang keahlian. Nah, jadi bagaimana bisa merubah semua kesenjangan ini yang dulu-dulu? Itu bisa berubah seperti sekarang karena lebih didulukan di dunia pendidikan. Di situ sudah mulai. Makanya sampai sekarang banyak anak-anak perempuan yang sekolah. Dan ada banyak yang sudah sekolahnya tinggi. Ada yang sudah S2, S3, bahkan sekarang sudah banyak yang guru-guru, jadi perawat, jadi dokter, udah banyak yang perempuan. Kenapa? Bisa dirubah itu semua kesenjangan perbedaan itu melalui pendidikan. Itu yang dijelaskan di sini. Ya, melalui pendidikan. Jadi dia tidak melihat lagi jurusan, mau jurusan apa, mau program apa, studi apa, bidang keahlian apa, terserah. Ya pokoknya bisa, jadi masuk semua. Ya itu perempuan. Kalau dulu itu dia lihat, kalau perempuan tidak terlalu diperhatikan, yang lebih diperhatikan itu laki-laki. Ya, sekarang aja dalam bidang keamanan ya, seperti polisi, ya, tentara sudah ada yang perempuan. Ya, sudah ada yang perempuan. Jadi dilihat ini berubah semua ya, perbandingan ini, kesenjangan ini berdasarkan perkembangan pendidikan ya, pendidikan ya.
pendidikannya. Jadi pendidikanlah yang mengubah bagaimana tradisi yang dulu-dulu dengan sekarang. Ya, itu pembahasan teks ini. Nah, kita lanjut. Miss dulu jelaskan ya satu persatu, baru nanti kita apa kegiatan kita seterusnya nanti itu. Adapun program aksinya yang dapat diterapkan antara lain penyelenggara pelatihan penerangan umum melalui media massa dan media lainnya tentang kesetaraan gender bagi pengelola pendidikan, kesetaraan gender setiap waktu, pengembangan database untuk mengidentifikasi jurusan yang dominan gender, memperbaiki sistem penerimaan kepala sekolah dan pengawas, dan mewujudkan proporsi dan keseimbangan berdasarkan gender serta perlunya pertimbangan unsur gender dalam pengangkatan pejabat struktural lingkungan Kemendikbud. Nah, jadi pertama sekali mengubah ini itu berada di dunia pendidikan seperti yang saya katakan tadi, ya dimulai dari ya pemimpin sekolah itu sudah bisa diterima itu perempuan. Kemudian sudah ada penerangan umum, pelatihan-pelatihan ya, bukan hanya laki-laki ya, baik di media massa maupun diadakan pelatihan-pelatihan ya, sehingga orang tua pun itu pun dia mempunyai anak perempuan ya dia samakan ya, pendidikannya sama baik laki-laki maupun perempuan. Jadi muncul semua ini perubahan ini berdasarkan yang diterapkan di bidang pendidikan itu semua. Oke, kita lanjut. Variabel pendidikan lainnya yang berperan sebagai media dalam mengapanyakan kesetaraan gender adalah bahan ajar atau yang sering disebut dengan buku pelajaran. Sebuah penelitian dengan bersama buku 5% saja yang untuk belajar produktif siswa dihabiskan dengan bersama buku dan 5% saja yang bersama guru. Atau di dalam buku Sari Regelut tahun 1982. Dan demikian konsep-konsep kesetaraan gender yang tertuang dalam buku pelajaran merupakan input yang pengaruhnya besar sekali terhadap mental dan perilaku para siswa. Namun beberapa telahan menunjukkan buku-buku pelajaran yang ada pada umumnya masih berwarna maskulin. Ya, jadi artinya ini walaupun di dunia pendidikan sudah ada perubahan-perubahan, tetapi masih ada gambar-gambar atau wujud-wujud atau contoh-contoh yang masih mengandalkan laki-laki, ya laki-laki. Jadi di manakah itu ya pastikan di sekolah itu pasti ada itu. Misalkan ada yang mau diangkat barang-barang pasti makanya laki-laki lah di situ yang angkat itu dulu, yang perempuan tetap aja di kelas masih nampak masih. Padahal kalau misalkan dia kuat ya kenapa tidak? Karena dikhususkan perempuan itu ya makhluk yang lemah katanya ya. Padahal dibilang lemah juga tidak. Kenapa? Karena mungkin kalau dalam segi berpikir ya misalkan dalam segi pengetahuan ada juga yang dikatakan perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Buktinya banyak yang juara. Ya, misalkan juara 1 itu perempuan, ya, itu semua. Ya laki-laki bukannya mereka tidak bisa, ya. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak serius. Jadi rata-rata itu perempuan itu yang lebih bertanggung jawab. Ya, ini. Kemudian, penyusunan buku pelajaran berwawasan gender merupakan upaya efektif meluruskan ketimpangan yang ada, lebih-lebih dengan diberlakukan kurikulum 2013. Langkah tersebut merupakan momentum terbaik dan memperbaiki kondisi yang tidak menggembirakan kondusif. Implementasi kurikulum 2013 dapat memperdayakan semua pihak, terutama penulis buku dan guru, dan pengembangan buku pelajaran sesuai dengan potensi pada siswanya. Jadi ini semua ya bisa muncul di permukaan ya masalah tentang wawasan gender ini karena ada buku ya, yang diterapkan dari sekolah dulu, sehingga mereka tahu adalah perempuan itu bukan hanya kerja di rumah tetapi wajib juga menuntut suatu ilmu sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah ya. Jadi itu tentang penjelasan pada yang dibahas tentang bagaimana untuk kondisi perempuan pada saat-saat dulu ya, beda dengan sekarang. Sebentar. Sebentar ya.
SMK. Jawabannya adalah D. C. Coba lihat Sebentar ya. di situ dikatakan in the 19th century French Sebentar. Biar Miss baca dulu pengumuman. Bentar dulu. Jadi lihat di sini dikatakan bahwa itu baru pertama itu baru bangun atau enggak? Itu baru bangun atau bagaimana sih? Ah, ini gara-gara peranan perempuan lebih ini nih. Ya, lebih tinggi daripada laki-laki nih. Dengar itu Miss kata, kenapa dia tidur itu? Kenapa? Error itu? Tahu? Kekuatan otak kita ataupun kecerdasan kita. Aduh, aktifkan dulu kameranya biar bisa lihat. Nggak aman lah ini. Dan Semua aktifkan kamera biar bisa lihat. Oh, kalian pikir Miss kalian pikir Miss itu berdongeng biar kalian tidur situ ya? Belum. Enggak ngantuk. Enggak. Oke, lanjut. Salma yang ngantuk. Coba lah itu. Nah, Salma. Katanya. Dah, kita lanjut ya. Terakhir nanti kita ini. Oke. Sebagai media pendidikan, buku memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai dari ilmu pengetahuan, tidak hanya berkenan dengan bidang studi itu sendiri, tetapi nilai-nilai lainnya seperti konsep-konsep kesetaraan gender. Buku bahasa Indonesia misalnya tidak hanya dapat mengarahkan pada siswa untuk terampil berbahasa. Ya, misalnya tidak hanya dapat mengarahkannya, ya, akan tetapi mereka pun dapat memperoleh pemahaman tentang keragaman bahasa pria dan wanita, serta perlunya kesantunan berbahasa berkenan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Demikian hal dengan buku pelajaran agama, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, kesenian, olahraga, dan keterampilan. Buku-buku tersebut dapat mengusung konsep-konsep gender dengan cara yang halus dan aplikatif. Ya, artinya di semua buku-buku pelajaran itu memang tidak terlalu nampak kalau misalkan perempuan itu tidak tidak bisa ngapa-ngapain, padahal ya bisa ya dicantumkan di situ dan mulai dari situlah perubahan. Para siswa dapat memperoleh suatu pemahaman secara berkelanjutan dan berimbang tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap. Buku merupakan sumber pembelajaran yang paling dekat dengan kehidupan para siswa. Oleh karena itu, konsep-konsep genderalitas akan lebih mudah diterapkan. Untuk itu, penulis buku harus memiliki wawasan memadai tentang konsep-konsep kesetaraan gender, di samping pemahaman tentang psikologi siswa. Pemahaman yang benar terhadap dunia siswa dan soal-soal gender akan memberi warna yang berbeda terhadap sajian sebuah buku, baik itu dalam hal pilihan materi, penggunaan bahasa, maupun pada pengilustrasian. Jadi ini semua ya yang diceritakan tadi, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, baik dari pekerjaan, dari sikap, dari penghasilan, dari jabatan, dari prestasi, kemudian dari misalkan keberadaan di sekolah, ya. Bagaimana tentang pendidikan yang telah ditempuh, jadi masing-masing semuanya mempunyai perbedaan, ya. Perbedaan. Jadi yang merubah itu semua biar sama dengan laki-laki hanya melalui pendidikan, ya. Di setiap pelajaran itu harus dicantumkan. Misalkan penjas, jangan ada catatan di buku itu hanya bisa mempraktikkan ya senam ini hanya laki-laki, tidak. Tapi semua berdasarkan laki-laki perempuan harus bisa mempraktekkan. Sama dengan bahasa Indonesia. Ini teksnya ini hanya bisa dibaca oleh laki-laki, yang lainnya tidak bisa dibaca misalkan perempuan. Nah, itu tidak boleh. Jadi mulai dari situ dibuat secara umum dan ada perubahan. Oke. Nah, dari situ ada pertanyaan? Ada? Oke, di situ ada? Yang jawabannya adalah
Halo, Jadi banyak tidak ada? juga diterima oleh Hah? para Ya, ahli-ahli psikologi tingkat kecerdasan apa itu angel? Oke. jawabannya were accepted Eh, by most ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, perhatikan bagian B. Perhatikan bagian B. B di situ, manakah gagasan yang sesuai dan mana pula yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Ah, nih, tinggal kamu memilih sesuai dan tidak sesuai. Nah, jadi kalau kita kerjakan nanti bagian B ini, berarti kita juga diajari bagaimana menuliskan kalimat yang sesuai di teks dan tidak sesuai. Itu. Oke, saya kerjakan satu ya, nanti lanjutkan 2, 3, 4, dan 5. Peran perempuan masih diposisikan secara terbatas. Adakah di teks itu? Ada? Peran perempuan masih diposisikan secara terbatas. Ada di teks ini? Ada? Ada. Di paragraf pertama. Berarti ya, itu di checklist, dicentang, itu sesuai. Oke, Salma, jangan ngegas. Oke. Nah, yang kedua. Nanti lanjutkan ya, 3, 4, dan 5. Perempuan modern sudah bisa melakukan tugas-tugas di berbagai bidang kehidupan. Bisa? Ada di teks itu? Katanya perempuan yang modern sudah bisa melakukan tugas-tugas di berbagai bidang kehidupan. Bisa? Ada itu di teks itu? Ada? Ada nomor 2? Ada? Tidak? Tidak? Tidak ada. Berarti tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke, kerjakan 3 dan 4, 5. Silakan. Kerjakan 3, 4, 5. Kamu cuma centang di bukunya aja. Aktifkan. Mulai nomor 3 ya, nomor 3, 4, 5. 1 tadi udah, 2 udah. Dan kerjakan. Makanya buka kameranya, kalian buka kameranya, Bapak nggak tahu, kalian nggak tahu. Nadia, Dan Andini, Devi, Libran, Okyo, oke, silakan kerjakan 3 dan 4. Nanti sebutkan satu-satu ya. Nah, sekarang Doni 3. Apa 3, Don? Pak Doni? Nomor 3. Iya, ketiga. Kamu ngapain? Aktifkan kameranya dulu. 3. Sesuai atau tidak? What do you choose? Apa pilih? Nomor 3. Oke, Don. 3. Pilih apa? Sesuai atau tidak? 1 dan 2 nggak ada di isinya. 1 tadi pilih apa, Don? 1, Don. Kita tadi udah bahas 1, Don. Nomor 1 apa? Sesuai atau tidak? Hah? Iya. 1. Sesuai atau tidak? Sesuai. Oke, nomor 2. Nomor 2. Don. Ini gara-gara siang ini loh, tak nyambung. Oke. Nomor 2. Nomor 2 berapa dong? Iya. Sesuai atau tidak? Oke. Sekarang 3. Apa gimana 3?
Apa 3? 3. Belum selesai saya dikatakan. 3. Buku pelajaran sangat efektif di dalam Atau B atau C atau D mana? sangat di dalam membangun kesadaran berwawasan. Ada? Iya, oke. Jadi nomor 3 itu jawabannya memang Ada Don? Nah, jadi masih belajar daripada anak keempat tadi itu dipakai untuk mendukung teori daripada Dalton. Oke. Karena itulah yang dia Asal ngomong, aktifkan kameranya. Nah, kan? atau risetnya Paragraf berapa? Ada bocor-bocornya tadi. Iya, hitung. The professor of psychology Richard Dennis had always doubted that intelligence was mostly Lama lah hitungnya. Jadi menurut pendapat ahli Don, psikologi cepat Doni. Richard Habis waktunya. apa kira-kira sambungannya? Kok dia membisu? Nih, buku pelajaran sangat efektif di dalam membangun kesadaran berwawasan gender. Ragu Ada? bahwa tingkat kecerdasan itu diperoleh dari faktor turunan ataupun turun-temurun, wanted information is had been provided, ataukah dia masih menginginkan informasi yang belum tersedia, atau masihkah dia menginginkan informasi yang lebih dalam lagi. How all middle class parents were identical, atau apakah memang hanya kelas orang tua yang kelas menengah itu yang identik mempunyai faktor kecerdasan yang turun-temurun, atau carry out the study of things in their family, atau Udah? menyelenggarakan pembelajaran dari dua kembar itu oleh keluarga yang sama. Okay. So what do you choose? Apa yang kalian pilih?